Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rizky Abdullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman PAI 3C. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemanfaatan Media Audio untuk Pembelajaran. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama saya Zidni Ilmanafi, yang kedua Anggriani Putri, yang ketiga Sa'dia Safarhani, yang keempat Yayi Anti Yupitania. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka presentasi kali ini dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan materi. Di mana pembahasan kali ini kita akan membahas per subbab, dan per subbab tersebut akan dibahas atau disampaikan oleh masing-masing anggota. Untuk subbab pertama yaitu pengertian media audio akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian media audio. Dari segi bahasa, media sendiri itu berasal dari kata medium yang artinya perantara, pengantar, atau penyalur. Sedangkan audio itu mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan suara. Jadi bisa diartikan pengertian media audio adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, di mana pesan tersebut berisi suara yang direkam oleh pengirim pesan. Terkaitannya dalam pengertian media audio dalam pembelajaran yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam oleh guru atau dosen, kemudian di-share atau disampaikan kepada mahasiswa atau siswanya dalam bentuk suara. Suara tersebut bisa direkam dengan menggunakan alat-alat perekam suara. Biasanya pada zamannya menggunakan tape, VCD, DVD, atau alat perekam lainnya. Tapi sekarang di zaman yang sudah canggih, sekarang melalui handphone kita saja sudah bisa merekam suara. Terlebih banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan. Salah satu contohnya yaitu WhatsApp, yang dimana salah satu fiturnya itu bisa kita mengirim suara yang dinamakan voice note. Banyak sekarang guru-guru atau dosen-dosen menggunakan voice note tersebut untuk mengirim materi atau menyampaikan materi, kemudian voice note tersebut dikirimkan kepada siswa atau kepada mahasiswa. Hasil dari rekaman media audio dalam pembelajaran tersebut biasanya dicetak dalam bentuk kepingan VCD, DVD, atau kaset pita atau piringan VCD yang lain. Tapi sekarang itu dipermudah dengan hasil rekaman tersebut bisa langsung berupa file, di mana file tersebut bisa berupa MP3 atau hal yang lainnya. Dan kemudian setelah itu hasil dari rekaman tersebut diputar di depan-depan mahasiswa atau siswa. Tentunya ketika proses pemutaran audio tersebut harus ada konsentrasi dari mahasiswa, perhatian dan kemauan dari mahasiswa. Nah, media audio itu punya sifat yang khas, yaitu hanya mengandalkan suara. Dalam media audio itu hanya mengandalkan suara, tidak membutuhkan yang namanya gambar.
Karena kalau membutuhkan gambar seperti yang kita lakukan ini, di sini ada gambar, ada suara, itu berarti namanya media audio visual. Karena kalau media audio itu hanya mengandalkan suara. Terus yang kedua itu personal atau pribadi. Terus yang ketiga cenderung satu arah. Nggak mungkin kan ketika misalkan sebuah rekaman menyampaikan materi kemudian rekaman tersebut kita debat, kan nggak mungkin. Terus yang ketiga itu mampu menggugah imajinasi. Biasanya kan ketika proses rekaman tersebut didengarkan oleh mahasiswa itu punya imajinasi. Kok suaranya kepenak atau suaranya enak, kayak jangan kayaknya wongnya cerdas atau gimana. Pokoknya imajinasi itu muncul ketika seorang siswa itu mendengarkan suara dari rekaman suara tersebut. Nah, untuk pembahasan sub berikutnya kami persilahkan untuk Mbak Sadia Safarhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media audio sebagai media pembelajaran. Di sini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh jika pendidik memanfaatkan media audio dalam kegiatan pembelajaran. Karenanya tugas pendidik akan terasa lebih ringan jika dibandingkan tidak menggunakannya media audio. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, pemanfaatan dalam bahan ajar audio ini dalam kegiatan belajar dapat digunakan dalam yang pertama, pengajaran musik literasi atau pembacaan saja dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran berbahasa asing, baik itu secara audio maupun audio visual. Yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan peserta didik dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu bidang studi. Adapun Nana Sujana dan Ahmad Rifai itu mengemukakan fungsi media adalah untuk melatih segala kegiatan pembelajaran segala kegiatan pengembangan keterampilan, terutama dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan, keterampilan yang dapat dicapai dengan penggunaan media audio melalui yang pertama, pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, melatih daya analisis. Yang keempat, memilah-milih informasi atau gagasan yang relevan dan informasi yang tidak relevan. Yang kelima, merangkum, mengemukakan kembali atau mengingat kembali informasi. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wassalam. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan saat pembelajaran. Yang satu yaitu usahakan peserta didik sudah berada di tempat kegiatan pembelajaran sebelum 15 menit dimulai. Yang kedua, jelaskan kepada peserta didik tentang jenis mata pelajaran yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran tersebut itu apa. Dan yang keempat, mintalah kepada peserta didik untuk mendengarkan, untuk mempersiapkan media audio yang akan digunakan. Yang keempat, putarkan program atau audionya. Yang kelima, yaitu usahakan suasana tetap tenang dan kondusif, nyaman. Dan tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran yaitu satu, peserta didik untuk menceritakan materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Yang kedua, berilah kesempatan untuk peserta didik untuk bertanya kepada pendidik. Yang keempat,
Sebelum pendidik menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berilah kesempatan untuk peserta didik untuk diskusi bersama. Yang keempat, jika sudah mendapatkan jawaban melalui diskusi tersebut, pendidik itu hanya sedikit memberikan penjelasan saja. Yang keempat, beri kuis untuk mengetes seberapa paham peserta didik tersebut menerima pelajaran yang telah disampaikan. Yang kelima, berilah tugas kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayi Anti Yupitania dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anggriani Putri tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan audio dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan keuntungan. Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Yang kedua, tidak mahal, bisa direproduksi. Dan yang terakhir, merangsang. Di sini dalam makalah itu keuntungannya banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja supaya lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Untuk keuntungan yang ada di makalah nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keuntungan yang pertama, yaitu tersedia di mana-mana dan mudah digunakan. Maksudnya itu media audio itu mudah digunakan dan tersedia di mana-mana. Misalkan tersedia di mana-mana, misalkan kita merekam menggunakan perekaman HP itu sangat mudah dan terjangkau. Tersedia di mana-mana juga, misalkan kayak kaset, CD atau apapun bisa kita temukan dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau juga. Itu termasuk yang kedua juga, tidak mahal, itu masuk ke dalam keuntungan yang mudah digunakan dengan harga yang terjangkau. Terus yang berikutnya, bisa direproduksi. Kita bisa menggandakan kaset audio atau berkas digital ketika menggunakan piranti lunak dan perlengkapan yang sesuai. Maksudnya itu, misalkan kita ada rekaman dari kaset A, lalu kita bisa dengan mudah mereproduksinya. Maksudnya itu kita bisa dengan mudah merekam kembali atau istilahnya itu dibakar kasetnya itu biar menjadi rekaman, seolah-olah rekaman kita. Kemudian berikutnya, jadi nanti cover sama itunya nanti merangsang. Media audio bisa menyediakan alternatif yang merangsang membaca dan mendengar bagi pendidik. Audio bisa menyajikan pesan lisan yang lebih dramatis dengan sedikit imajinasi. Maksudnya merangsang itu di sini media audio itu membuat si pendengar itu merasa kayak berimajinasi dengan apa yang sedang ia dengarkan. Tuh. Terus yang berikutnya itu bisa diulang. Bisa diulang, tentunya kita bisa mengulang rekaman tersebut dengan kapanpun, tidak terpatok dengan satu orang. Misalkan kayak pembelajaran tatap muka itu kan harus ketemu lagi dan harus ada penjelasan lagi dengan satu orang tersebut. Sedangkan kalau media audio itu bisa diulang dimanapun dan mudah didengarkan di kapanpun. Terus portable
Pemutar audio adalah portable dan bahkan bisa digunakan di lapangan dengan daya baterai. Portable itu maksudnya bisa digunakan bebas dengan jarak jauh dan meskipun di lapangan. Kono. Kuwi ngono. Yang terakhir, tahan kerusakan. Noda bisa dicuci dan goresan biasa tidak mempengaruhi pemutaran. Berbeda dengan media pembelajaran seperti tulisan atau berbentuk ketikan, itu kan mudah rusak. Tulisan misalkan mudah basah atau mudah tercoret gitu. Sedangkan media audio itu keuntungannya itu tahan kerusakan. Kalau kita tidak menghapusnya ya nggak akan hilang sebelum kita menghapus, seperti itu. Yang kedua, ada keuntungan, tentu juga ada kekurangan. Kekurangan yang pertama, perhatian hak cipta. CD yang diproduksi komersial bisa dengan mudah diperbanyak, yang mungkin mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Ya, hak cipta itu istilahnya itu, kalau media audio itu istilahnya itu mudah bacakan, mudah rekaman bacakan. Misalkan kita sedang merekam dari kaset A, belum tentu kaset A itu asli dan original, mungkin saja itu bacakan. Nah, itu sangat mempengaruhi dengan hak cipta. Terus kekurangan yang berikutnya itu kesulitan dalam pemantauan kecepatan, tidak memantau perhatian. Beberapa peserta didik kesulitan belajar mandiri, sehingga ketika mereka menyimak audio rekaman, perhatian mereka mungkin cenderung kemana-mana. Maksudnya itu, kalau berbeda dengan pembelajaran tatap muka itu, seseorang bisa fokus dengan orang yang sedang bicara, dan yang mendengarkan itu bisa fokus terhadap apa yang sedang ia perlihat. Sedangkan media audio itu hanya mendengarkan dan membuat kita itu sedikit nggak fokus kita bisa kemana-mana, ya tergantung seseorang juga sih. Terus yang terakhir, berpotensi terjadi penghapusan tidak sengaja. Kaset audio bisa dihapus dengan mudah, yang bisa menjadikan satu masalah. Hanya karena rekaman kaset audio bisa dengarkan dengan mudah dan cepat, dihapus ketika tidak lagi dibutuhkan, namun bisa tanpa sengaja dihapus ketika seharusnya disimpan. Mungkin ini yang terakhir itu kekurangannya apa ya? Ketelitian. Maksudnya ketelitian itu kita itu merasa udah nggak butuh lagi ketika rekaman itu sudah didengarkan atau sudah didengarkan berkali-kali, bisa dihapus dengan mudah. Sedangkan kalau misalkan berbentuk tulisan itu kita sudah nulis, ya berarti sudah bisa kita buka lagi, dan apabila dihapus juga pasti perlu waktu juga. Sedangkan kalau rekaman audio itu dihapus dengan mudah dan bisa hilang dengan mudah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan media audio terhadap kegiatan pembelajaran. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas, bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Sekaligus saya mengakhiri penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.